Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Rahma, absen 25 dari kelas 12 MIPA 6. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai persatuan dan kesatuan di masa revolusi dan RIS sebagai tugas ujian praktek mata pelajaran PPKN. Sebelumnya, mari kita awali presentasi hari ini dengan sebuah pantun. Bangun cepat di pagi buta, untuk ke kebun pergi membabat. Salam sapa untuk semua, para audiens yang terhormat. Topik kita pada hari ini adalah mengenai yang pertama, pengertian masa revolusi, masalah di masa revolusi, pengertian RIS, masalah di RIS, dan berakhirnya RIS. Masa revolusi. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dimulai pada masa revolusi kemerdekaan sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk negara Indonesia bukan lagi negara jajahan, melainkan negara kesatuan berbentuk republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Presiden pada periode ini berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai pegangan dalam periode ini. Namun, pelaksanaan UUD 1945 belum sesuai secara murni dan konsekuen, sehingga menimbulkan permasalahan yang memicu dinamika persatuan dan kesatuan. Berikut ini adalah masalah-masalah di masa revolusi. Yang pertama ada agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947 yang dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook. Yang kedua ada agresi militer Belanda II. Belanda mengingkari perjanjian Renville dengan melancarkan serangan agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Kemudian yang ketiga ada pemberontakan komunis. Pada 18 September 1948, Republik Soviet Indonesia diproklamasikan oleh anggota PKI yang ingin membangkang atas kepemimpinan Muhammad Hatta. Yang keempat ada pemberontakan DITII. Pemberontakan yang dipelopori oleh Kartosuwiryo pada tahun 1949 terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Yang selanjutnya adalah Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat ini ada pada periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Republik Indonesia Serikat ini hanya berlangsung dalam kurang lebih 1 tahun saja. Kemudian dasar negara yang dianut adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949, sedangkan bentuk negaranya adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Bentuk pemerintahannya sendiri adalah republik, dengan pemimpin IR Soekarno sebagai Presiden RIS dan DRS Muhammad Hatta sebagai Presiden Perdana Menteri. Yang kemudian sistem pemerintahannya adalah sistem parlementer. Status berikut ini adalah permasalahan selama periode RIS di Indonesia. Mengenai status kemerdekaan Indonesia. Status kemerdekaan Indonesia ini menjadi bahan perdebatan sejak RIS berdiri. Kata penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Republik Indonesia Serikat dinilai sebagai kemerdekaan Indonesia ini hasil pemberian dari Belanda. Hal ini menerima banyak penolakan dari elit Indonesia karena mereka menganggap Indonesia merdeka dengan cara berjuang sendiri, bukan diberikan oleh negara Belanda, dan tidak sesuai dengan semangat kemerdekaan Indonesia. Masalah berikutnya adalah mengenai masalah militer APRARIS. Pasukan militer RIS bernama APRARIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Angkatan perang ini terdiri dari dua kekuatan tentara yang awalnya bermusuhan, yaitu TNI dan KENIL. TNI merupakan tentara yang mendukung Indonesia pasca Indonesia merdeka, sedangkan KENIL merupakan tentara yang dibentuk Belanda bertugas di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Kemudian setelah negara Republik Indonesia Serikat terbentuk, kedua kekuatan militer yang berseteru tersebut disatukan. Namun, pada kenyataannya di dalam APRARIS terjadi gesekan antara KENIL dan TNI.
Berakhirnya RIS pada 1950. Pada April 1950 diadakan konferensi antara RIS, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Keputusannya adalah membentuk Negara Kesatuan dan Negara Republik Indonesia. Pada 19 Mei 1950, Hatta dan Perdana Menteri Republik Indonesia Abdul Halim sepakat untuk membubarkan Republik Indonesia Serikat untuk membentuk negara baru, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 15 Agustus 1950, Soekarno menandatangani UUD sementara Republik Indonesia dan 2 hari kemudian RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Berikut ini adalah soal-soal dan pertanyaan. Yang pertama, meskipun telah menjadi pegangan, UUD NKRI tahun 1945 pada masa revolusi kemerdekaan belum sepenuhnya dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Penyebab utamanya adalah berikut adalah pilihannya. Yang soal kedua, perubahan NKRI menjadi Republik Indonesia Serikat pada masa itu pada dasarnya adalah sebuah keterpaksaan karena merupakan hasil kesepakatan dalam sebuah perundingan dengan kerajaan Belanda yang dikenal dengan nama. Berikut adalah pilihannya. Soal yang ketiga, salah satu negara bagian Republik Indonesia Serikat adalah negara Republik Indonesia yang pada masa itu pemerintahannya berpusat di. Berikut adalah pilihannya. Kemudian ini adalah pembahasan dari soal tersebut. Nomor 1, jawabannya adalah D. Pada saat itu Indonesia masih dilanda peperangan dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan sehingga pemerintahan belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Yang nomor 2, jawabannya adalah E. Salah satu hasil dari KMP adalah Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dengan begitu, maka Indonesia berubah bentuk negaranya menjadi negara serikat yakni Republik Indonesia Serikat, RIS. Yang nomor 3, jawabannya adalah A. Berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar sejak 27 Desember 1949, NKRI berubah menjadi negara Republik Indonesia Serikat. Pemerintahan RI berkedudukan di Yogyakarta, sedangkan pemerintahan RIS berkedudukan di Jakarta. Sebelum mengakhiri presentasi pada kesempatan kali ini, izinkan saya membacakan pantun penutup. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Berikut adalah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.